Pendidikan merupakan salah satu hal yang paling penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Rendahnya kualitas pendidikan akan menentukan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan Education for All Global Monitoring Report UNESCO pada 2012 menunjukkan bahwa Indonesia berada pada urutan ke-64 dari 120 negara dalam hal kualitas pendidikan. Sedangkan berdasarkan Indeks Perkembangan Pendidikan, Indonesia berada pada peringkat ke-57 dari 115 negara. Sedangkan dalam laporan terbaru Program Pembangunan PBB tahun 2015, Indonesia menempati posisi 110 dari 187 negara. Dari data-data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia masih tertinggal dengan negara-negara lain berdasarkan pendidikan. Nah, berdasarkan data-data tersebut, peningkatan kualitas pendidikan Indonesia merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam menunjang program pembangunan SDGs pada tahun 2030 mendatang dalam hal kualitas sumber daya manusia dan pendidikan. Pada masa pandemi seperti ini, proses pembelajaran banyak dilakukan secara daring atau online, yaitu dengan guru dan murid bertatap muka lewat gadget, atau bahkan guru hanya memberikan materi saja kepada siswa lalu memberikan tugas, sehingga banyak dari siswa tidak paham dengan materi yang diberikan oleh guru karena guru tersebut tidak menjelaskan. Nah, pada kasus ini banyak terjadi pada jenjang pendidikan rendah atau SD. Nah, dengan metode pembelajaran seperti yang pemberian materi dan tugas saja tentu akan menimbulkan dampak kepada kualitas sumber daya manusia. Dengan proses pembelajaran seperti itu, banyak siswa yang mengeluh karena tidak paham dengan materi yang diberikan oleh guru, karena guru tidak menjelaskan, sehingga siswa tidak paham dengan materi yang diberikan. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, video pembelajaran merupakan salah satu solusi yang dapat digunakan dalam meningkatkan pemahaman pembelajaran materi pada siswa. Di dalam video pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat belajar dengan proses audiovisual, yaitu menggunakan metode melihat dan mendengar, sama seperti metode yang diajarkan guru saat pertemuan tatap muka, yaitu siswa dapat melihat secara langsung materi yang diberikan, yang di dalamnya bahkan terdapat animasi dan gambar-gambar dan juga penjelasan, sehingga diharapkan dapat mengkonkretkan pembelajaran sehingga siswa lebih mudah paham dengan materi yang diberikan. Dengan berbagai hal yang disebutkan tadi, yaitu animasi, penjelasan, dan gambar, diharapkan dapat mengkonsepsikan materi sehingga pemahaman siswa akan lebih mudah untuk didapatkan. Selain untuk membantu memahami materi pada siswa, penggunaan video pembelajaran ini dapat juga digunakan untuk menarik minat belajar siswa atau motivasi belajar siswa, karena dengan video pembelajaran ini siswa dapat melihat video sehingga pembelajaran akan terasa berbeda. Yang biasanya hanya memberikan materi dan penjelasan, tetapi dengan video pembelajaran dapat meningkatkan motivasi siswa, yaitu menurut penelitian Ahmad Bishairi dan Tamsik-Udin pada tahun 2016, penggunaan video pembelajaran ini sangat diminati siswa. Dan siswa juga setuju apabila proses pembelajaran diberikan video pembelajaran sehingga siswa dapat mudah memahami materi yang diberikan. Ketika proses pembelajaran dilakukan dengan pemberian materi dan tugas saja, kebanyakan siswa akan cenderung cepat bosan. Sedangkan ketika siswa belajar menggunakan video pembelajaran, siswa akan lebih banyak mengamati video itu secara
langsung dan dapat merangsang imajinasi siswa karena di dalamnya terdapat gambaran, animasi, dan juga penjelasan. Nah, penggunaan video pembelajaran interaktif ini sangat cocok diterapkan untuk jenjang pendidikan rendah atau sekolah dasar. Karena di berbagai penelitian menunjukkan bahwa siswa-siswa SD ini lebih susah untuk belajar secara abstrak. Karena pada sekitar usia 6-12 tahun ini mereka belum bisa mencoba untuk berpikir secara abstrak, sehingga mereka harus diberikan sesuatu dorongan atau sesuatu media yang dapat mereka gunakan untuk memahami materi yang diberikan. Nah, pada anak usia sekitar SD ini, mereka akan lebih mudah menerima informasi secara nyata yang dapat mereka rasakan secara langsung, dapat mereka pegang dan lihat secara langsung. Nah, dengan video pembelajaran ini, siswa dapat belajar secara langsung dan secara nyata meskipun hanya melewati video saja, tetapi di dalamnya terdapat gambaran, animasi, dan penjelasan. Sehingga diharapkan siswa dapat berpikir secara nyata dan bukan hanya dengan membayangkan. Video pembelajaran ini dapat membantu siswa dalam memiliki pengalaman yang lebih baik di saat belajar karena di dalamnya terdapat animasi atau gambar dan penjelasan yang dapat menarik minat siswa sekaligus merangsang imajinasi siswa. Video pembelajaran memiliki beberapa kelebihan dalam membantu siswa memahami materi sehingga sangat bagus untuk dijadikan sebagai pendamping pembelajaran.